Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saya percaya kita sudah menyiapkan waktu kita dan khususnya diri kita bersama dengan keluarga tentunya. Dan mungkin sudah kita berada di tempat kita masing-masing untuk memulai ibadah doa malam hari ini. Saya menyapa Anda dengan damai sejahtera dan sukacita dengan shalom yang dari Tuhan. Agar di dalam ibadah doa ini Tuhan sungguh-sungguh memimpin kita berrelasi dengan Dia. Baik pribadi kita, pribadi Tuhan, maupun wajah Tuhan dan wajah kita. Sehingga kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memperkenankan kita di dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita mulai dengan doa, saya pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan umat-Mu, kami boleh menyempatkan diri kami dan waktu kami untuk sejenak berada di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ada banyak beban, ada banyak persoalan mungkin yang kami sudah lewati. Dan ada banyak kesibukan, ada banyak hal yang telah kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami ada sebagaimana adanya. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati. Ada banyak hal yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Sehingga kami tidak kekurangan satu apapun anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama dengan umat ketebusan-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan menilik kami, Tuhan melihat kami satu persatu, yang dengan hati yang sukacita, hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah doa kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, ada satu pujian yang akan kita nyanyikan dari nyanyian kemenangan iman dari nomor 97. Judulnya adalah Pakai Hidupku Ya Tuhan. Kiranya ini menjadi doa kita, walaupun di tengah pandemi kita ingin dipakai Tuhan senantiasa. Amin ya. Baik, kita naikkan pujian ini, kita naikkan dengan penuh sukacita. Tuhan terima hidupku dan kuduskan bagimu. Rangsang tangan bekerja dengan kasih-Mu mesra, dengan kasih-Mu mesra. Kaki-Mu terimalah, atur langkah tindaknya, pakai pula suaraku, menyanyikan kasih-Mu, menyanyikan kasih-Mu. Musik saja. Bait yang ketiga. Harta kekayaanku ku serahkan padamu. Usiaku pakailah terus memuji-Mu sungguh, terus memuji-Mu sungguh. Terakhir, buatlah kehendakku sama dengan hasrat-Mu, pakai juga hatiku jadi takhta bagi-Mu, jadi takhta bagi-Mu. Jemaat Tuhan, saya ingin membaca satu bagian dari firman Tuhan
yang diambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-10 mulai dari ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit, dari banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di sorga. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang Matius 10 ayat 1 sampai 15. Dan di situ Tuhan Yesus mulai memanggil para muridnya sehingga terkumpullah 12 murid. Lalu dia mengutus mereka, dia memberitahukan kalau kalian pergi dengan catatan yang banyak sekali ya. Nah, di kelanjutan pasal 10 ini mulai dari 16 sampai ayat 33 yang saya baca tadi. Di situ Tuhan menggambarkan sebagai orang-orang yang terpanggil dan orang-orang yang terutus, ini loh kenyataan yang akan kamu hadapi, kira-kira begitu ya. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Ya, enggak hanya itu, ada banyak lagi macam-macam gitu ya. Sehingga situasi diutus itu menakutkan. Nah, minggu lalu kita udah belajar ya bahwa kita ini sebenarnya juga statusnya sama kok kayak murid Tuhan Yesus. Ya, status kita ada 2 di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Ya. Apakah engkau menyadari bahwa engkau terpanggil atau tidak? Saudara, kalau engkau seorang yang percaya Tuhan hari ini, maka engkau adalah seorang yang terpanggil seperti para murid. Ya, karena itu kita nggak bisa menyangkal. Sebagai orang yang terpanggil, kita mesti jawab iya bagi Tuhan dong. Ya kan? Sebagai orang-orang yang terpanggil, kita nggak bisa nolak. Tuhan kalau beranugerah kepada kita kan nggak mungkin bilang Tuhan saya nggak mau terima anugerahmu, nggak bisa. Itu sombong sekali gitu ya.
Tapi kita melihat bahwa kalau Tuhan memanggil kita, maka kita harus hidup dalam panggilan kita gitu kan. Nah yang kedua, status kita adalah orang-orang yang terutus. Ya, seperti para murid diutus dalam situasi yang khusus pada waktu itu. Dan situasi nggak aman. Nah hari ini kita juga terutus kok. Ya, sadar atau tidak sadar, kita adalah orang-orang yang terutus di dunia ini. Kita diutus di tengah-tengah dunia. Dan kita mau nggak mau harus menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara memang ladang kita nggak mudah. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan tadi, bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Karena itu Tuhan menasihati, mari kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara mungkin kita berpikir, ya kalau orang cuma cerdik saja dia bisa licik ya. Kalau orang cuma cerdik tanpa ketulusan, maka itu jadi licik, ya itu jahat jadinya. Atau kalau kita cuma tulus saja tanpa cerdik, kita jadi bodoh jadinya. Nah Tuhan tidak mengajarkan kita bodoh loh. Sebagai orang-orang yang terpanggil, sebagai orang-orang yang terutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan gak panggil kita untuk licik. Tuhan juga gak panggil kita untuk bodoh. Tapi dia ingin kita cerdik dan seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan demikian apa? Kita akhirnya bisa mempertanggungjawabkan iman kita di tengah dunia ini. Saudara-saudara, ya, saya nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kalau kita baca waktunya, ya waktunya akan tiba dan tidak ada satupun yang akan selamat kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas kita, saudara-saudara. Nah ini yang diajarkan oleh Tuhan melalui Matius yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 33. Sebagai orang-orang yang terpanggil, sebagai orang-orang yang terutus di dunia ini, situasi kita mungkin tidak persis sama pada waktu abad pertama karena terjadi penganiayaan yang luar biasa. Tapi hari ini juga zaman kita juga nggak kalah sadisnya saudara-saudara ya. Di tengah-tengah pandemi ini saudara-saudara, itu bagaikan musuh, bagaikan serigala yang mencoba menghalangi kita untuk terus melayani, untuk terus memberitakan Injil bukan? Tapi Tuhan nggak mau suruh kita diam loh. Sejak kita masuk di dalam Injil Matius, kita terus melihat bagaimana Tuhan terus menuntut tanggung jawab kita agar tanggung jawab ini terus kita kerjakan sampai pada waktu kedatangan anak manusia. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau tahu sesulit apapun hidupmu hari ini. Tuhan tidak mau tahu kondisi ekonomimu. Tuhan tidak mau tahu seperti apa kesehatanmu. Tuhan hanya mau satu hal. Dia ingin kau mempertanggungjawabkan imanmu di tengah-tengah kesusahan yang kita hadapi. Tidak ada alasan bagi kita. Saudara, ini adalah bagian dari untuk menjadi murid Tuhan, menjadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari murid-murid Yesus dan juga belajar dari Yesus, dan kita harus sadar akan dua hal ini. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, kita adalah orang-orang yang terutus. Kiranya Tuhan menolong kita dan sampai akhir kita tidak akan menyangkal Allah Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Nanti doa pertama akan dipimpin oleh Diaken Salim. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Diaken Andi. Dan nanti terakhir oleh saya sendiri. Nah, kita naikkan satu pujian yang terambil dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 102. Ya, nomor 102 itu ada 4 bait. Kita naikkan 2 bait saja. Setelah itu kita akan berdoa. Dan nanti sebelum saya berdoa mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini, kita akan naikkan 2 bait yang terakhir. Biarlah kehendak-Mu jadi, ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kehendak Tuhan menjadilah ku tanah liat, kau pentunai, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu dan berserah. 2. Kehendak Tuhan menjadilah, cobalah Tuhan selidik
kita akan berdoa untuk pokok doa pertama. Kita berdoa untuk GP Kris Kelapa Gading, untuk ibadah-ibadah online yang saat ini sedang diadakan. Kita juga berdoa untuk tim penata layan, para diaken, hamba Tuhan, dan juga kita berdoa untuk komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, dan kita juga berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap pekerjaan, untuk ekonomi, keluarga-keluarga yang saat ini. Kita juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah secara online dan juga pertumbuhan iman jemaat. Kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu. Pada malam ini kami boleh berkumpul bersama untuk berdoa. Biarlah Tuhan jadikan hati kami sebagai orang-orang yang terpanggil oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk mencari kebenaran-Mu hari lepas hari. Kami mau berdoa buat GPKS Kelapa Gading. Kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah online yang saat ini terus dilaksanakan sepanjang masa pandemi ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui ibadah online ini banyak jemaat tetap diberkati, banyak jemaat terus boleh beribadah. Dan biarlah agar Tuhan yang pimpin untuk segenap para penata layan di dalam ibadah online ini. Tuhan berikan kekuatan buat mereka semua, berikan kesatuan hati, berikan kesehatan, karena harus rekaman setiap minggunya. Biarlah agar Tuhan tolong, biarlah agar sukacita yang daripada Tuhan menyertai mereka semua, menuntun mereka semua, sehingga para penata layan-Mu ini tetap Kau jaga dan lindungi dari segenap mara bahaya dan segala kecelakaan. Kami juga mau berdoa untuk para diaken, para hamba Tuhan yang melayani. Biarlah agar semuanya melayani Engkau dengan kesatuan hati, dengan kesatuan visi dan misi, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sertai mereka, sertai hamba Tuhan segenap diaken ini, berikan hikmat dan bijaksana daripada Engkau, sehingga mereka semua boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk segenap komisi yang ada, berdoa untuk komisi sekolah minggu. Biarlah agar Tuhan pimpinan sertai untuk ibadah sekolah minggu melalui online. Biarlah agar segenap anak-anak boleh terus ditumbuhkan di dalam iman dan pengenalan akan Engkau Bapa. Kiranya hati segenap anak-anak-Mu boleh menjadi tanah yang subur, yang menerima kebenaran firman-Mu. Begitu juga para guru yang mengajar. Biarlah agar Tuhan berikan kekuatan buat mereka untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam mengajar anak-anak sekolah minggu ini. Kami juga mau berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja. Biarlah agar Tuhan pimpin dan sertai juga. Tuhan yang boleh tolong segenap anak-anak remaja dan pemuda kami, agar mereka semua Tuhan tuntun dan sertai, agar boleh terus mencari kebenaran firman-Mu. Terjadi pertumbuhan rohani hari lepas hari dalam hidup mereka. Sertai mereka semua dalam setiap aktivitas mereka, baik pekerjaan, sekolah, maupun kuliah mereka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah agar Tuhan yang pimpin dan tuntun juga untuk segenap keluarga. Kami mengerjakan untuk mereka semua di dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan kiranya boleh pimpin juga untuk ekonomi yang saat ini sedang dihadapi dalam masa pandemi ini. Biarlah agar Tuhan yang boleh cukupkan segenap kebutuhan jemaat-Mu, Tuhan yang pelihara dan tuntun segenap jemaat-Mu, sehingga mereka semua, kami semua selalu mengandalkan Tuhan. Kami semua selalu berharap hanya kepada Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah agar menyerahkan juga untuk sekolah online untuk segenap anak-anak kami. Biarlah agar mereka juga tetap semangat, mereka tetap memberikan yang terbaik. Mereka Tuhan tuntun dengan kesehatan dan kekuatan juga. Hari lepas hari biarlah agar Tuhan yang jaga dan lindungi mereka. Dan juga kami berdoa untuk pertumbuhan iman segenap jemaat GPKS Kelapa Gading. Biarlah agar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, sehingga dalam masa pandemi ini kesempatan untuk kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terus kami setia untuk membaca firman Tuhan, sehingga iman kami, pengenalan kami akan Engkau ya Bapa, terus dan terus diperbaharui, terus dan terus untuk ditumbuhkan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Baik Bapak Ibu, untuk berdoa yang kedua malam hari ini, kita akan berdoa untuk Sinode GP Kris secara keseluruhan. Ada 30 gereja lokal di Klasis Bangka, Belitung, Jata, dan Jatimba. Dan kita berdoa untuk para diaken, hamba Tuhan di seluruh GP Kris tersebut di dalam pelayanannya. Kita juga berdoa untuk 6.656 anggota jemaat GP Kris seluruh Indonesia. Apapun situasi yang dihadapi akibat pandemi COVID-19 ini, kita berdoa semuanya di dalam pertolongan daripada Tuhan. Dan kita bersyukur untuk sidang raya sinode yang telah berjalan dengan baik. Dan kita berdoa untuk majelis sinode yang terpilih menjalankan tugasnya, ketetapan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami datang membawa GP Kris di seluruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sinode ini boleh ada karena Tuhan yang berkehendak, karena Tuhan yang berkarya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus melawat 30 gereja GP Kris di seluruh Indonesia. Dan juga Engkau yang melawat seluruh jemaat-Mu. Ada 6.656 anggota jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan mengetahui seluruh keberadaan gereja ini dalam situasi ibadah mereka, baik itu offline, baik itu online. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya menjadi berkat bagi jemaat yang mengikutinya. Tuhan juga kuatkan iman seluruh jemaat-Mu menghadapi situasi yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya, kami mengharapkan semua pertolongan hanya daripada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan iman untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk sidang raya yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya majelis sinode yang sudah terpilih boleh menjalankan tugasnya, amanat agung itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau terus memelihara gereja ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa bersyukur untuk seluruh hamba Tuhan, diaken yang melayani, biar kami semua diberikan kerendahan hati, kesatuan hati. Kami boleh mengerjakan pelayanan kami dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan lanjutkan doa yang terakhir. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian yang tadi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 102. Biarlah kehendak-Mu jadi, ya Tuhan, untuk bait yang ketiga dan keempat. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menjadilah hamba lemah, oh tolong Tuhan. Segala kuasa milik Tuhan, jamalah aku ya Tuhanku. Kehendak Tuhan menjadilah, peganglah aku dan pimpinlah. Beri aku Roh-Mu, terus nampaklah yang Yesus hidup di dalamku. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemerintah kita, situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi dan semua yang ada kaitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami datang dengan penuh merendahkan diri, dengan mengusung bangsa dan negara kami yang kami cintai. Sekarang Indonesia sudah memasuki 76 tahun sudah dalam kemerdekaan. Jika hari ini kami dalam kondisi yang sangat lemah karena pandemi COVID-19, Tuhan, kami membutuhkan kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Kami tidak saja merdeka dalam faktor-faktor yang lain. Biarlah bangsa dan negara kami ini juga merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Bawalah bangsa ini keluar ya Tuhan, sehingga kami dan rakyat kami mengalami suatu situasi yang baik kembali.
Tuhan berkati pemerintah kami dengan hikmat dan bijaksana, dengan mengatur segala regulasi untuk mengambil kebijakan yang baik demi menyelamatkan negara kami. Tuhan berkati agar semua yang terlibat Tuhan tolong, baik gugus tugas, Departemen Kesehatan maupun TNI, Polri, dan semua yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, bersatu hati, bersatu padu untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa untuk usaha-usaha vaksinasi yang terus digencarkan, dan rakyat Indonesia juga boleh bekerja sama dengan pemerintah sehingga boleh menyelesaikan vaksinasi dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kaum medis atau para medis yang bekerja di garda terdepan. Tuhan lindungi mereka, jaga mereka. Sudah begitu banyak tenaga medis kami yang sudah menjadi korban. Tuhan, Engkau pelihara yang sisanya, agar mereka tetap dengan eksis dan komitmen menjalankan tugas dengan baik. Dan Tuhan menolong mereka, menganugerahkan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk korban-korban COVID yang terpapar, baik yang saat ini isoman dan mereka yang juga sedang terbaring di rumah sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Kristus, Kau boleh menjamah mereka, memberikan kesehatan, pemulihan yang dari Tuhan. Keluarga-keluarga masyarakat kami yang kehilangan sanak saudaranya, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan semangat untuk menjalani hidup kembali bersama dengan keluarga yang ada. Begitu juga dengan semua umat Tuhan di seluruh Indonesia, baik di kota-kota, di desa-desa. Tuhan, Engkau hadir memelihara setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Kau boleh memberkati bangsa ini dengan anugerah Tuhan yang besar, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa dan negara yang bebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, yang telah berdoa di hadapan Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua ya Tuhan. Mereka yang telah menyampaikan segala pergumulannya, baik dalam keluarga, anak, istri, suami, biar mereka semua di dalam anugerah dan kuasa pertolongan-Mu. Sehingga apapun kondisi mereka, ya Tuhan boleh datang memberikan penghiburan. Mereka yang sakit dan lemah, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami ingat Koafo yang masih terbaring di rumah sakit. Biarlah Koafo dalam kuasa-Mu Tuhan, berikan dia ketenangan dan kekuatan, iman, pengharapan yang besar dalam Tuhan. Dan keluarganya, semuanya yang merawat dia, dalam nama Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan menghiburkan, dan Tuhan memberikan anugerah demi anugerah. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Mereka yang sedang lelah, sedang sakit, baik di rumah sakit dimanapun, dalam nama Yesus, Tuhan kunjungi dengan kuasa malaikat Tuhan dan membangunkan mereka kembali, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Inilah pergumulan demi pergumulan kami. Ada banyak hal yang kami ingin doakan, tapi kami terbatas. Tapi Tuhan tahu, Tuhan boleh bekerja melampaui dari apa yang bisa kami sebutkan. Namun Tuhan mengerti semua yang kami butuhkan, semua yang kami perlukan. Tangan Tuhan yang berlobang paku itu lalu akan melimpahkan kasih setianya kepada kami dan memberkati setiap orang-orang yang berserah kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa yang sudah kami sampaikan. Kami taruh doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan kedaulatannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita telah menyampaikan semua pergumulan dan doa kita. Dan itu tandanya bahwa kita sudah berakhir juga dengan ibadah doa malam hari ini. Saya harap kita semua tidak henti-hentinya berdoa dan berserah pada Tuhan. Ini waktunya kita mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan hidup yang sedang kita hadapi. Baik, saya atas nama Gembala Sidang dan Diaken mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Shalom.